Siap-siap ya. Siap-siap namanya CK berapa ya? CK 069. Suka 009 siap teh. Nah, Teh sorry apa? tadi kurang denger lagi ngisi presensi. Oh, ya udah ganti. Nggak jadi Oke, dapat terima kasih. skor berarti. CK 00 berapa ya? 00 berapa? Cemas yang 10 besar. 00 berapa? 007. CK 007 siap teh. Apa geser jadinya? Apa Perhimpunan Nasional Indonesia? Maaf teh kurang tahu. Oke. Nggak apa-apa. Salah Tete juga sih, belum dikasih tahu, terus udah nanya ya, siapa tahu. Jadi Perhimpunan Nasional itu, gengs, ada dua. Antara bulan sabit palang merah ya, palang merah atau bulan sabit merah. Indonesia itu Perhimpunan Nasionalnya adalah palang merah. Nah, kalau ada yang bertanya, tapi ada teh bulan sabit merah. Iya ada, tapi yang diakui itu adalah palang merah Indonesia. Karena untuk jadi perhimpunan nasional itu harus diakui dulu oleh IFRC dan ICRC. Dan harus negara yang menandatangani konvensi Jenewa. Nah, sekarang udah tahu ya, Perhimpunan Nasional Indonesia adalah palang merah Indonesia. Indonesia berarti mengambilnya Perhimpunan Nasional adalah Perhimpunan Nasionalnya palang merah. Contoh negara yang mengambil bulan sabit merah adalah Palestina, salah satunya. Oke, lanjut. Nah, apa fungsi dari Perhimpunan Nasional ini? Tergantung dari negaranya masing-masing. Kalau misal di Indonesia lagi ada bencana, lagi ada longsor, lagi ada gunung meletus, ya gunung itulah gitu, ya. Nah berarti melakukan bantuan bencana ke lokasi-lokasi tersebut. Kalau lagi nggak ada bencana teh, lagi adem ayem gitu, berarti misalnya melakukan kegiatan sosial, donor darah, bantuan masyarakat gitu. Atau memang lagi aman tentram nggak ada masalah teh, berarti persiapan kalau misalnya nanti ada musibah gitu, ada bencana gitu, seperti pelatihan pertolongan pertama seperti kita gitu kan. Jadi Perhimpunan Nasional ini memiliki kegiatan sesuai dengan kebutuhan negaranya masing-masing. Istilahnya Perhimpunan Nasional, di atasnya IFRC. Perhimpunan Nasional tiap negara gabung di bawah IFRC gitu. Sip. Nah ini mungkin masih ada yang bingung, boleh di screenshot mungkin sip atau dicatat kalau kebut perbedaannya gitu. Bukan perbedaan sih, ya benar. Fungsi dari ICRC, IFRC, dan Perhimpunan Nasional. Nah, kenapa ICRC dan IFRC dan Perhimpunan Nasional ini bisa bercorakan apa namanya itu, kepalang merahan? Karena mereka punya prinsip yang sama. Ketika prinsip itu sudah tidak dipakai lagi, salah satu prinsipnya misal, berarti mereka bukan organisasi kepalang merahan lagi. Nah, apa tuh prinsipnya? Seperti tahu kan? Seperti tahu. Iya. Namanya adalah 7 prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Semua gerakan tadi bakal jadi gerakan kepalang merahan kalau masih tetap menganut prinsip ini. Yang dulu kasar pasti ingat ini, nyebutin. Tapi kali ini kita bakal belajar pemaknaan dari prinsip gerakan ini. Lanjut. Sambil nonton film mau? Kita nonton film dulu ya.
Ada yang bisa menebak prinsip apa tadi? Mungkin yang dulu anak KSR, anak PMR. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita anggap masih kelupaan ya. Voluntary service. Berarti kesukarelaan. Kegiatan yang sukarela. Tadi kita lihat ya, dia mau nolong secara sukarela. Nah, di sini salah satu yang penting dari sukarelaan. Tahu nggak sukarelaan itu? Aduh, tunggu, salah laser guys. Bentar. Harusnya pen. Nah, nih. Sukarela itu terdiri dari 2, gengs. Suka dan rela. Kenapa mau ikut KSR? Suka, teh. Ketika kita udah suka, kita rela nunggu sampai jam segini. Kita rela ngikutin kegiatan sampai sore ini, ya nggak? Karena kita udah merasa suka. Nah, apakah suka itu bisa dicari? Bisa sih. Tapi sebenarnya orang yang punya jiwa kesukarelaan itu adalah orang-orang terpilih dan orang-orang hebat. Berarti teman-teman semua adalah orang-orang hebat yang mau meluangkan waktunya, meluangkan pikirannya untuk menambah ilmu tentang kesukarelaan. Yang ujung-ujungnya untuk nolong orang. Nah, itu kenapa kegiatan kita tuh spesial. Spesial letaknya, teman-teman. Apalagi, kegiatan kesukarelaan ini tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun. Itu yang salah satu bikin organisasi kita tuh spesial. Karena tadi, apakah kesukarelaan itu cuma bisa dicari ketika ngikut KSR? Tidak. Banyak kegiatan lain. Yang ini, teman ini gitu ya. Kegiatan sosial lain. Tapi ketika kita udah masuk ke KSR atau masuk ke ke organisasi kepala merahan, pasti kita punya jiwa kesukarelaan. Kalau gitu kita nggak bakal bertahan di organisasi itu. Nah, ini salah satu prinsipnya adalah kesukarelaan. Tunggu, kita hapus lagi. Kita lanjut ya ke prinsip yang kedua. Impartiality. Ada yang mau ngasih jawaban? Ini prinsip yang keberapa atau apa? Izin menjawab ya. Boleh. 092 Muhammad Bagus Mario. Kenetralan. Dikit lagi deh. Kenetralan atau ketidakberpihakan terhadap salah satu kubu. Boleh, benar. Jawabannya, ada yang punya jawaban lain? Terima kasih ya sudah menjawab. Saya izin menjawab. Boleh, Nafilah. Izin menjawab CK 03. Ini diizinkan menjawab? Boleh. Kesamaan teh, jadi kayak ngebantu penderitaan orang lain. Kesamaan. Tapi tadi benar temannya juga, benar ya jawabannya adalah kesamaan. Tapi emang kadang suka kebalik-balik ke kesamaan dan kenetralan. Jadi bedanya apa? Tunggu, kita next lagi. Nah, kesamaan. Kesamaan itu kita nolongnya membuat
kita nolongnya tuh emang tulus karena mau nolong. Kita nggak lihat dia dari bangsa mana, suku mana, agama mana. Tadi kita lihat di video ya, mereka musuhan, tapi mereka sama-sama terluka. Kita tolong. Kita nggak lihat mereka musuhan, bahkan di akhir digabungin ya di satu ambulan gitu. Nah, karena kita nolong itu emang karena ya mau nolong gitu. Kita nggak lihat mereka tuh atas dasar kebangsaannya mana, kesukuannya mana gitu. Nah, itu maksud dari kesamaan tadi. Nah, intinya tapi uniknya kesamaan ini nggak sama gitu di total sama. Tetap harus mendahulukan keadaannya paling parah. Seperti itu. Nah, next ini udah ada clue-nya tadi ini. Udah ada temannya yang menjawab. Sepertinya udah tahu deh yang next ini. Nah, ini gak teteh tanya lagi ya, karena tadi jawaban bagus sudah benar yang di kenetralan. Nah, kenetralan kita nggak pernah lihat kan ya, logo PMI bersanding dengan logo partai. Ups, partai gitu. Walaupun PMI mungkin ada warna sendiri, tapi nggak pernah bersanding bersama partai politik, atau kesukuan, atau agama, atau ideologi, karena kita posisinya di netral. Gitu. Kita tidak boleh memihak atau melibatkan diri pada pertentangan politik, gitu ya. Ikut-ikutan gitu, nggak boleh. Kita sikapnya harus netral. Sip. Makasih tadi bagus sudah menjawab ya. Kita next lagi ke prinsip selanjutnya. Apa ya kira-kira? Ada yang bisa menebak? Prinsip apa ini? Kok CK 031? 03, biar Dwi izin menjawab teh. Prinsip kemanusiaan. CK 089 Hewan Dwi izin jawab teh. Bentar, temannya belum lagi. Bentar. Bersemangat, nggak apa-apa. Tadi cekan Dwi ya? CK 031. Mau tetap jawabannya atau mau diganti? Diganti deh teh. Boleh. Apa tuh? Kemandirian teh. Kemandirian. Nanti tetap diresen aja tadi yang CK berapa tadi? Jangan langsung di lower kan. Aduh. Iya, nanti langsung habis itu set naik ya. Ngantri jawabnya. Independen deh, benar. Kemandirian. Karena kita tadi netral.
kita harus mandiri. Maksudnya mandiri di sini adalah, mandiri itu kita tuh punya prinsip. Tadi kata Raja, nggak boleh nolong rakyat, nggak boleh nolong daerah itu. Kita nggak bisa. Kita harus nolong karena mereka butuh pertolongan. Gitu. Karena kita punya prinsip, makanya digeser dari rajanya ya, karena kita mau nolong. Gitu. Prinsip kita balik lagi, kita mau nolong, kita nggak lihat mereka dari partai-partai mana, daerah mana gitu. Balik lagi, kita punya prinsip, makanya kita disebut organisasi yang mandiri. Gitu. Kalau udah nggak mandiri lagi, berarti hilanglah aura dari kepala merahannya. Lanjut lagi. Terima kasih yang sudah menjawab. Kita lanjut ke, hilang mouse-nya. Ketahuan. Ya udahlah, sambil nonton aja ya. Ya, karena udah tadi terspoiler ya, kesatuan teman-teman. Ini kesatuan. Raksasa tadi adalah pemisahan sebuah bencana. Ketika ada terjadi bencana, kita teleponin semua palang merah se-Indonesia gitu ya. Semua palang merah di Indonesia gitu, di berbagai daerah, palang merah Jambi, palang merah Bandung gitu misalnya. Nolong semua misal kemarin kita ada musibah di Sulawesi kan. Nah, itu karena kita tuh punya satu kesatuan, yaitu palang merah Indonesia. Nah, itu maksudnya dari kesatuan itu. Kita harus andil karena kita bagian dari organisasi tadi. Terakhir. Belum. Yap, universality. Dia kesemestaan. Banyak roket merek logonya sama palang merah. Artinya banyak negara logonya masih sama palang merah. Berarti kita tuh punya palang merah Indonesia itu setara sama palang merah di negara lain. Itu maksud dari kesemestaan. Terakhir ada video lagi sih, tapi biar karena waktu nanti terlalu malam, nanti kalian beresnya jadinya. Yang terakhir itu adalah kemanusiaan. Gerakan palang merah semua tadi dilaksanakan atas dasar kemanusiaan. Kita ingin memanusiakan manusia. Kita nggak rela ada manusia yang nggak diperlakukan layak gitu, ya kan? Kalau misal lagi terluka, nah itu maksudnya karena keinginan sesama manusia tadi. Nah ini secara singkatnya 7 prinsip gerakannya. Set kemanusiaan, kesamaan, kenetralan. Kalau di Indonesia, yang pertama itu biasanya kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian.
Nah, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Mungkin kalian bingung, tadi teteh nggak urutan. Iya, ya maaf ya, gengs ya. Tadi kita biar mudah ngejelasinnya. Biar mudah ngingatnya, nih teteh bikinin rumus The King. Kayak lagi di bimbel ya. Manusia sama netral, mandiri, suka, satu semesta. Kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Sip. Nah, ini skip dulu lah. Karena nanti kalian lama banget. Sip. Sekian mungkin presentasi pematerian dari Teteh dan Teh Novi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat. Terima kasih banyak sudah mengikuti hingga sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semangat buat next-nextnya ya, gengs. Ini baru satu pematerian dan masih dasar banget gitu. Masih belum mendalami bagaimana sebagai relawan itu. Oke, mungkin dicukupkan dulu. Terima kasih banyak. Dikembalikan ke moderator.